Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Abdul Hakim dengan NIM 0449964435. Berikut saya telah membuka CentOS 7 pada virtual machine beserta tugas 1 yang diberikan. Mungkin di sini saya akan menjalankan CentOS 7-nya terlebih dahulu. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek pengelolaan pengguna, kemudian pengelolaan grup, pengelolaan sistem file beserta eksplorasi lanjutan. Langsung saja. Di sini langkah pertama adalah login menggunakan user root. Kemudian membuat pengguna baru dengan hak akses administrator. User add sebagai contoh, mungkin saya dengan directory home secara default serta shell default. Kemudian membuat password untuk saya A sudah. Kemudian sini saya akan masuk ke mengubah user menjadi user saya. Kemudian melakukan pengecekan apakah sudah dapat menggunakan hak akses administrator atau belum. Caranya adalah dengan sudo su. Kemudian password yang diberikan adalah A, password untuk saya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa user saya is not in the sudoers file, yang mana hal tersebut merupakan indikasi bahwa user saya tidak memiliki hak akses administrator. Sehingga untuk memberikan hak akses administrator kepada user saya, maka di sini saya akan kembali terlebih dahulu di logout. Kemudian di sini mengubah atau memberikan hak akses administrator untuk user saya dengan memasukkannya ke dalam grup will. Maka sudo su, password untuk saya A. Sudah dapat dilihat di sini bahwa root user saya telah memiliki hak akses administrator untuk root. Nah, sudah ada. Kemudian langkah selanjutnya adalah melengkapi atau membuat directory home. Karena kan tadi user saya ini masih menggunakan directory home yang default. Di sini saya akan membuatnya. Kita logout. Kemudian user mode, kemudian directory kita ubah menjadi directory home-nya sebagai contoh. Nah, coba
ya, minus D untuk mengubah login directory atau home directory ya. User mode minus D mengubahnya menjadi directory rumah saya untuk user saya. Sudah, kemudian kita kembali ke user saya. Tidak ada berkas seperti itu. Di situ error ya. Maka untuk mengatasinya dapat menggunakan user mode minus M dan minus D minus M untuk untuk mengubah home directory menuju lokasi baru. Sepertinya direktori rumah saya ini belum berhasil dibuat tadi ya. Maka di sini akan dikombinasikan dengan minus D. Kita coba, masih seperti itu. Mungkin saya hapus dulu. Home directory rumah saya not found. Sudah. Ya, kita hapus. Di sini saya akan mengulang langkahnya kembali, itu dengan menambahkan user dengan nama A sebagai contoh. Kemudian konfigurasi password A, kemudian memberikan hak akses administrator untuk A, kemudian di sini mengubah directory home untuk A ya. Jadi harus langsung dipindah untuk direktorinya. Jadi dipindah, kemudian membuat direktori baru dan dipindah ke direktori baru tersebut. Seperti tadi, rumah A untuk user A. Nah, sudah berhasil. Kemudian untuk membuktikan bahwa rumah A tersebut memang direktori untuk atau direktori home pada user A, maka sini akan dilakukan ls minus la tidak ada, kemudian ls tidak ada, yang mana
hal tersebut merupakan indikasi bahwa user A sedang berada di atau kita ubah directory menjadi slash sini juga tidak akan ini ada, sini ada ya, ini rumah A dengan kepemilikan A dan grup milik A, user A. Nah, kemudian ketika mengubah directory menuju rumah A tersebut, maka user A akan kembali ke home yang seperti ini. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa user A sedang berada di home, directory home, seperti itu. Kemudian untuk menggunakan perintah chpasswd ini, maka akan ditambahkan satu pengguna lagi supaya dapat melakukan praktik pengenalan pengguna untuk beberapa pengguna sekaligus, mengubah kata sandi beberapa pengguna sekaligus. Logout, kemudian user add B, konfigurasi B, password untuk user B yaitu B, kemudian chpasswd mengubah beberapa kata sandi sekaligus, beberapa pengguna sekaligus. Sini ada A, tadi mengubahnya menjadi saya, kemudian user B passwordnya diganti menjadi saya. Setelah selesai, sini saya menekan tombol Ctrl plus D untuk menyimpan perubahan seperti itu. Lakukan pengecekan dengan mengubah user A atau user B sini. Nah, clear. Kemudian meminta izin untuk menggunakan hak akses administrator untuk user B, itu menggunakan perintah sudo su atau sintaks sudo su. Nah, password untuk B tadi saya. Nah, sudah berhasil. Pertama, passwordnya sudah berubah menjadi saya. Kemudian B is not in the sudoers file. Feedback dari program merupakan indikasi bahwa B tidak memiliki hak akses administrator, karena kan tadi memang belum saya konfigurasi untuk user B ini. Logout. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghapus pengguna menggunakan opsi -R. User del -R A, keduanya akan saya hapus. Ya, ketika login ingin mengubah user ke user A, maka tidak bisa.
seperti itu. Kemudian pada praktek selanjutnya, yaitu praktek pengelolaan grup, di sini akan digunakan perintah group add. Sebagai contoh mungkin grup saya sudah. Kemudian membuat beberapa pengguna kemudian dimasukkan ke dalam grup saya tersebut. Atau di sini saya gunakan perintah group mode untuk mengubah namanya terlebih dahulu. Grup saya menjadi saya saja. Atau grup saja. Sudah. Kemudian untuk ini grup saya ini masih merupakan grup kosong, tidak ada pengguna di dalamnya. Kemudian untuk menambahkannya, sini saya akan buat terlebih dahulu usernya, user A, kemudian user B, kemudian user C. Nah, atau salah. Jadi untuk memasukkan user baru secara langsung, jadi mengkonfigurasi user dengan grup, maka dapat digunakan sintaks -g, user add -g seperti ini. Kemudian masukkannya ke grup, baru nama user tersebut, user A. Oh iya, tadi ini sudah. Kalau user atau sama, perlu dicatat bahwa ketika menghapus pengguna tanpa menggunakan opsi -R, maka pesan yang ditampilkan akan menjadi seperti ini. Direktori rumah telah ada, yang mana ketika tadi saya memiliki atau membuat ini user A, kemudian menghapusnya tanpa menggunakan opsi -R, maka direktori rumah default milik A tadi akan digunakan kembali oleh user A yang ini. Akan tetapi untuk kepemilikan dan grup kepemilikan sepertinya berbeda. Jadi user A yang ini, direktori rumahnya merupakan direktori rumah yang berkepemilikan user A sebelumnya, sehingga ketika hendak menghapus seperti ini, menghapus user A menggunakan opsi -R, yaitu beserta directory home-nya, maka tidak bisa. Oh, bisa. Ya.
bisa. Langsung saja. Tadi sudah ada grup dengan nama grup, kemudian menambahkan anggota grup seperti tadi. User add -g kita masukkan ke dalam grup, kemudian nama usernya A sudah ada, kemudian B, kemudian C sudah hapus. Kemudian grup mode grup, untuk menampilkan isi grup nah ini akan dibuka file tersebut. Tidak ada. Sini saya belum menemukan jawaban untuk menampilkan user pada grup tersebut. Mungkin pada kesempatan selanjutnya akan saya perdalam kembali. Untuk langkah selanjutnya yaitu atau praktek selanjutnya, saya akan menghapus grup tersebut atau grup ini tadi, grup del grup. Nah, sini akan menampilkan pesan bahwa tidak dapat menghapus primary group untuk user A ya, sehingga untuk menghapusnya dapat menggunakan sintaks -f seperti yang tadi di atas ini. Tidak bisa, itu ada sintaks -f yang digunakan untuk menghapus secara paksa suatu grup. Ini grup del -f grup. Sudah seperti itu. Kemudian ini saya akan menghapus user tadi terlebih dahulu, user A, user B, kemudian user C. Kemudian untuk praktek selanjutnya yaitu praktek pengelolaan sistem file. Sini ada membuat directory, kemudian modifikasi, menghapus, dan file, membuat dan modifikasi file txt mungkin ini ya. Di sini langsung saja
untuk mungkin akan saya ubah. Saya akan membuat user baru terlebih dahulu, user M2, user M2, kemudian masukkan ke dalam grup will untuk mendapatkan hak akses administrator. Sudah. Kemudian konfigurasi password untuk M2 yaitu A, kemudian berpindah user M2. Sudah. Sini tidak ada direktori maupun file apa-apa pada direktori home milik M2, maka saya akan membuat sebuah direktori dengan struktur yang berbeda, satu tingkat, dua tingkat. Baik, untuk membuat direktori seperti itu mungkin 1, 2, 3, 1, 2, dan 3. ls. Nah, ketiga direktori ini masih berupa direktori satu tingkat. Kemudian kita ubah ke direktori 2 untuk membuat direktori 2 menjadi struktur 2 tingkat. Membuat direktori kembali dengan nama 1, 2, dan 3. Sudah. Pada direktori 2 ya ini, pada direktori 2 terdapat 3 direktori atau folder, yaitu folder 1, 2, dan 3. Dan hal tersebut merupakan indikasi bahwa direktori 2 ini merupakan struktur 2 tingkat seperti itu. Dan kembali, kemudian untuk berpindah membuka folder 3 atau direktori 3, kemudian membuatnya menjadi struktur pohon. Jadi 1, 2, 3, kemudian masuk, berpindah ke folder 1, kemudian membuat direktori 1, 2, dan 3 lagi, kemudian masuk sini ke folder atau direktori 1, kemudian membuat direktori 1, 2, dan 3, dan begitu seterusnya. Itu merupakan direktori berstruktur pohon. Kembali ke home. Sudah. Kemudian gunakan perintah mv untuk memindahkan atau mengganti nama direktori. Kemudian mv untuk memindahkan atau mengganti nama direktori. Pertama, untuk memindahkan tadi mungkin di untuk
memindahkan direktori 2 pada direktori 2 yang ini MV seperti ini, mengubah direktori 2 pada direktori 2, memindahkannya ke direktori home. Tidak bisa, kemudian mungkin akan diubah namanya terlebih dahulu. Yang 2 tadi diubah menjadi A2. Sudah. Kemudian memindahkan folder A2 tersebut pada direktori 2 menuju folder 1, mungkin folder 1 A2 ini, dan kita pindah direktori menuju 1. Sini ada, akan tapi pada direktori 2 sudah tidak ada karena itu merupakan cut atau dipindah. Sebentar, ini seperti itu. Kemudian untuk perintah chmod dan chown, maka di sini ada 3 buah folder. Ya, 3 buah folder, yaitu 1, 2, dan 3 yang berkepemilikan user M2 dan grup will. Maka untuk perintah chmod mengubah izin direktori terlebih dahulu, yaitu chmod -rwx, nggak apa-apa, satu, kemudian LA sudah. Jadi user 1 atau direktori 1 diubah izin akses direktorinya. Yang sebelumnya seperti ini menjadi tidak bisa atau tidak dapat dibaca dan ditulis maupun di execute. Dan untuk chown, yaitu mengubah pemilik dan grup direktori. Sebagai contoh, mungkin untuk direktori 2 chown milik 2 atau chown diubah kepemilikannya menjadi user root
Nah, operasi pesan menampilkan bahwa operasi tidak diizinkan. Hal tersebut dikarenakan user M2 ini belum mengakses hak akses administrator. Maka dapat sudo su password untuk M2A, kemudian chown untuk root itu directory 2, kemudian ls sudah yang ini. Nah, pada directory 2 kepemilikannya sudah berubah menjadi kepemilikan untuk root yang sebelumnya merupakan kepemilikan user M2 seperti itu. Kemudian praktek selanjutnya yaitu menghapus directory menggunakan opsi -R. Kita coba ambil -R 1, 2, dan 3. rm-r mungkin akan dihapus terlebih dahulu untuk rm 1. Oh iya, gagal untuk menghapus directory 1. Directory tidak kosong sehingga akan digunakan perintah rm-r. rm-r sebelumnya ini untuk menghapus ketiga directory tersebut. Menghapus directory ya, menghapus directory 1 ya, menghapus directory 2, menghapus seluruh directory. Sudah. Kemudian ls-la sudah. Sini sudah tidak ada ketiga directory tadi. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu membuat dan modifikasi file menggunakan sintaks nano atau v. Untuk sintaks nano sebagai contoh mungkin 1 atau contoh 1.txt. Sini tidak bisa ya. Nah, perintah nano tersebut tidak ditemukan, mungkin karena saya menggunakan kernel atau CLI based, maka akan digunakan perintah atau sintaks v untuk membuat file contoh 1.txt ini. Nah, di sini untuk pada v tadi kita buat terlebih dahulu contoh 1.txt. Nah, ini perintah v tersebut dapat membuat dan mengedit file.
selamat pesannya. Kemudian gunakan ctrl-o, kemudian ctrl-d kalau tidak salah, atau kita ketikkan write and quit seperti itu. Nah, sudah ada file contoh 1.txt, sudah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya adalah menggunakan perintah cp untuk menyalin file beserta, dan perintah mv untuk memindahkan file. Nah, perbedaan antara cp dan mv ini adalah, untuk cp ini perintah tersebut menduplikasi suatu file. Jadi ketika saya akan buat directory baru, directory 1, ketika menggunakan perintah cp untuk contoh 1.txt, kita masukkan ke dalam folder 1, contoh 1. Kita ubah namanya menjadi a1.txt seperti ini. Maka untuk file contoh 1.txt masih ada, dan file tersebut diduplikasi ke dalam folder 1. Nah, ini namanya juga sudah diubah menjadi a1.txt. Kemudian untuk perintah mv ini, perintah tersebut memindahkan secara langsung tanpa menduplikasi file tersebut. Jadi di sini ada contoh 1.txt filenya, kemudian dipindahkan ke dalam folder 1. Seperti ini. Maka file contoh 1 tadi sudah tidak ada pada directory home, melainkan pada directory 1. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menggunakan perintah chmod dan chown seperti pada directory sebelumnya, akan ls. Nah, di sini ada a1.txt beserta file contoh 1.txt. Akan diubah kepemilikannya atau izin akses file. Di sini tidak ada akses untuk mengeksekut file A1, maka akan ditambahkan X untuk a1.txt. Nah, sudah. Sini ada akses untuk menjalankan file a1.txt tadi.
Kemudian untuk perintah atau sintaks chown akan diterapkan pada file contoh1.txt, yaitu chown atau kepemilikannya menjadi milik M2, kemudian contoh1.txt. Ya, sudah di sini file contoh1.txt berkepemilikan user M2 dan grup file milik root, seperti itu. Mungkin itu contoh praktik dari pengelolaan sistem file. Sebelumnya akan dihapus filenya terlebih dahulu menggunakan perintah remove a1.txt dan contoh1.txt. Ya, kemudian melakukan pengecekan, ya sudah tidak ada, kemudian clear. Kemudian langkah selanjutnya atau praktik selanjutnya adalah melakukan eksplorasi lanjutan. Sini perintah-perintah lain terkait dengan pengelolaan pengguna, grup, dan sistem file tadi sudah. Dan cari tahu cara menggunakan sudo tadi sudah. Kemudian pelajari cara membuat dan mengelola partisi disk menggunakan perintah fdisk dan mkfs. Untuk perintah atau eksplorasi lanjutan ini saya mengalami banyak kendala karena sistem operasi yang saya gunakan berbeda dengan yang dicontohkan pada materi M2. Tetapi di sini saya akan pada pengelolaan partisi sudah berhasil, seperti menggunakan cfdisk, kemudian masuk dalam ini direktori dev VDA sudah ada, kemudian membuat baru pada space kosong primary partisi, ukurannya 1 MB, kemudian diawali, kemudian bootable dan list, ya. Kemudian key saya keluar dari cfdisk tersebut, kemudian fdisk -l. Sini sudah ada partisi baru dengan nama dev/vda3. Kemudian untuk perintah mkfs, seharusnya mkfs-t serta tipe file sistemnya. Contoh mungkin xt4 dev vda3 tadi. Akan tapi di sini tidak berhasil, atau mungkin logout dulu menuju user root, tidak berhasil. Dan untuk mount dan unmount seharusnya seperti ini.
akan dibuat direktori baru terlebih dahulu pada direktori slash dengan nama contoh seperti ini. Berkas telah ada, contoh 1 sudah. Kemudian mount partisi tadi menuju contoh 1. Nah, kan tapi di sini pesannya menampilkan bahwa special device VDA 3 tadi tidak ada. Itu merupakan kendala yang belum saya temukan solusinya saat ini. Mungkin pada kesempatan selanjutnya akan saya perdalam kembali. Akan tapi perintah fdisk, mkfs, mount dan umount ini dapat dilakukan pada partisi lain. Akan tapi hal tersebut mengakibatkan CentOS 7 virtual machine ini tidak dapat dijalankan. Sebagai contoh akan saya perlihatkan. Di sini VDA 2 ini akan saya hapus. Sudah menjadi space kosong, saya buat baru, utama dengan ukuran mungkin 5000 MB atau 5 GB. Sudah akhir. Nah, ini kemudian tulis ya, kemudian quit. Itu membuat partisi baru dengan nama VDA 2. Kemudian VDA 2 yang baru sudah ada. Kemudian untuk perintah mkfs inst ext 4 VDA 2 tadi kelihatannya sedang digunakan oleh sistem, tidak akan membuat sebuah sistem berkas di sini. Maka untuk mengantisipasi atau solusinya adalah dengan umount, melepas sistem file tersebut terlebih dahulu seperti ini. Not mounted, maka mount inst ext4 masukkan ke dalam contoh 1. Ya, sedang digunakan, tidak dapat di unmount dan sedang atau sudah di mount. Ya, seperti itu. Mungkin hanya sebatas ini yang dapat saya perlihatkan untuk perintah fdisk, mkfs, mount beserta unmount. Dan ketika saya hapus tadi sudah sini
VDA 2 sudah saya ubah partisinya yang tadi, dan ketika yang mana VDA 2 sebelumnya merupakan VDA milik virtual machine untuk menjalankan virtual machine, dan ketika di reboot seperti itu. Nah, setelah di reboot sistem virtual machine akan mengalami error dan menampilkan pesan seperti ini. Mungkin nanti akan saya percepat pada proses ini. Kemudian untuk evaluasi, buat laporan yang menjelaskan langkah-langkah yang Anda lakukan dan hasil yang Anda peroleh. Tadi sudah. Sertakan tangkapan layar untuk mendukung penjelasan Anda pada laporan tugas 1 ya. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dalam laporan Anda. Apa saja tantangan yang Anda hadapi selama praktek? Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Anda mengatasi tantangan tersebut? Kemudian apa saja pelajaran yang Anda dapatkan dari praktek ini? Mungkin tadi sudah saya sebutkan bahwa tantangan yang saya hadapi selama praktek ini itu kendala pada sistem operasi yang berbeda. Jadi saya menggunakan virtual machine QEMU. Jadi untuk perintah-perintahnya serta konfigurasinya sedikit berbeda dengan yang dicontohkan pada materi M1 maupun M2. Sehingga untuk saya mengatasi tantangan tersebut, saya mencari tahu pada internet, mencari bantuan dari sumber daya online, baik berupa Stack Overflow, tapi bukan, mungkin yang seperti itu, seperti GitHub, itu forum yang atau blogspot yang menyediakan beberapa pertanyaan dan dijawab oleh beberapa pengguna. Jadi hal tersebut merupakan solusi bagi saya untuk mengatasi tantangan tersebut. Apa saja pelajaran yang Anda dapatkan pada praktik ini? Nah, ini sudah. Jadi ketika VDA 2, partisi VDA 2 tadi saya ubah, maka akan menampilkan pesan seperti ini, mana setelah seperti ini tidak dapat dijalankan, sudah error. Terpenting ya, mungkin seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin akan saya perdalam kembali pada pertemuan selanjutnya. Saya Yusuf Abdul Hakim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.